Apa sih itu pernikahan? Pernikahan adalah ikatan sosial yang kuat yang disaksikan oleh Allah SWT dalam negara. Memang dalam tiga ikatan. Pernikahan adalah sebuah ikatan Pernikahan itu adalah ikatan yang kuat yang mana diikat oleh tiga ikatan. Harus dikasih terus atau dikasih longgar? Oke, lanjut. Pernikahan adalah ikatan yang suci, ikatan yang suci yang terdiri dari yang kabul, buku nikah dan akad. Jadi tidak sia-sia ya saya bicara sejam ya, hanya bicara pernikahan apa itu pernikahan. Itu penting sebagai kondisi dasar awal. Karena saya sudah bekal ini tadi itu yang pertama Pak. Jadi semua itu nakasih itu materinya yang pertama tadi itu, bahwa kalau mau pergi menikah semua yang dulu pergi ke dulu menikah itu penting. Karena saya anggap sesungguhnya di dalam kehidupan ini kita harus selalu menghadirkan Allah Ta'ala kalau mau kuat. Tapi kalau mau lemah, hadirkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita bersama, innallaha ma'ana, saya bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tidak ada yang bisa tidak menghancurkan. Kekuatan itu kita bisa kuat karena adanya energi yang Allah berikan kepada kita. Nasi itu Pak, kalau Anda makan, Anda perhatikan di atas meja nasinya dengan lauknya, itu tidak ada kekuatan itu Pak. Ada nggak kekuatannya itu nasi? Ikan, lontong, ada nggak? Tapi setelah kita makan, kenapa bisa bergerak tambah kuat? Tadinya wewe lapar sekali kan? Siapa yang merubah nasi menjadi kekuatan? Anda? Itu siapa? Allah Ta'ala. Artinya apa? Di dalam setiap tindakan kita harus selalu diyakini bahwa ada proses yang Allah berikan di dalam, apalagi pernikahan. Makan saja kita harus diyakini, makanya kita suruh baca Bismillah. Karena di situ Pak, nasi bisa menjadi energi, itu karena Allah yang proses. Tidak ada bapaknya itu nasi di atas meja. Setelah masuk, kenapa bisa kuat bekerja? Allah yang bikinkan energi. Gitu. Jadi ada yang bapak tidak lihat, tetapi Anda selalu nikmati. Kan? Baik? Gitu. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah harus saling memahami antara hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban. Sekarang, apa sih sebenarnya kewajibannya suami setelah menikah? Kita mau apakan istri kita setelah kita menikah? Kasih ke dulu sedikit jawaban. Karena saya bilang tadi sharing. Mungkin apa istri kita kalau sudah menikah? Menjadi pemimpin rumah tangga. 2. Mencari nafkah, menafkahi istri. 3. Dipajang di meja. Membantu istri. 3. Melindungi istri dan anak. 4. Memelihara harga diri keluarga. Dan terakhir Membantu istri tahu Pak. membantu istri. Oke, baik, lanjut. Tadi sama itu pertanyaan. Ini dulu bapak-bapak dulu dah. Kewajiban saya kepada istri itu mengayomi dan melindungi keluarga saya, terus memberikan nafkah kepada istri dan menjadi panutan untuk keluarga saya sendiri. Oke. Lanjut ke belakang. Kita mau apa istri kita kalau sudah saya menikah? Pertama, saya ingin bertanggung jawab sebagai seorang suami. Kedua, menafkahi, memberi nafkah kepada istri, lahir maupun batin. 3, melindungi nama baik keluarga. Dan keempat, membimbing
dukung istri untuk menjadi lebih baik. Alhamdulillah ya, tidak sia-sia ketinnya ya. Semuanya saya anggap bahwa jawabannya itu bukan jawaban manusia biasa, tapi selalu ada di situ sifat-sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya, sifat kasih sayang ada di situ ya. Kenapa saya minta diucapkan ini? Oleh karena beda itu Pak, cita-cita, keinginan kan yang diucapkan dan yang tidak diucapkan. Kayak dia bilang mau beli mobil, tapi di dalam hati saja terus. Tapi kalau kita ucapkan, Pak, mau beli mobil, itu energinya itu 80%. Tapi kalau bilang dalam hati itu tapi tidak ucapkan dulu, itu 30% itu energinya. Tapi kalau kita bilang, Pak, sekali beli mobil, itu 80% energinya bisa ada melihat. Makanya itu diucapkan. Ini itu sesuatu yang hanya disimpan di hati dengan yang diucapkan. Mau punya rumah baru. Jangan dalam hati saya bayang-bayangkan rumah baru. Tanya Semita, Pak, mau sekali kedua punya rumah baru. Berpikir Semita gara-gara ucapan. Nggak tahu uangnya bisa beli rumah baru. Jadi energi ucapan itu luar biasa. Saya ajari ini satu trik untuk bisa sukses. Jadi kalau ada sesuatu yang Anda inginkan, jangan hanya disimpan di dalam hati. Pak, dalam hatinya mau pergi umrah, karena tetangganya umrah semua. Ucapkan nih, Pak, mau pergi umrah Pak. Berpikir suami kita cari uang 25 juta. Berpikir, kenapa? Karena Anda sudah ucapkan. Maka sesuatu yang diucapkan itu menjadi doa. Itu, ya. Makanya saya tidak suruh saja memahami, tetapi ucapkannya memang di sini. Oke, itu kewajiban suami. Jadi kewajiban suami itu adalah memberi nafkah lahir dan batin. Itu juga kewajiban Pak. Nafkah lahir dan batin. Sekarang kita uraikan. Apa sih itu nafkah lahir dan apa itu nafkah batin? Nafkah lahir itu adalah nafkah yang kelihatan Pak. Kayak makan minumnya, rumahnya, gincunya, dasternya, apalagi mobilnya, HP-nya, semua kebutuhan hidupnya dia dan keluarga itu menjadi tanggung jawab sah. Jadi kalau tidak ada rumahnya istri tidak makan istri dengan anak siapa yang berdosa Pak? Suami, karena kewajibannya memberi nafkah lahir. Itu perannya kalau sudah jadi suami. Pak, biar rumahnya kecil tapi lantai 3, nggak apa-apa, namanya minimalis. Jadi masa-masa seperti ini enak sekali, karena pengantin baru itu 3 di tempatnya. Pertama, kalau tidak ada rumahnya, tinggal di rumah mertuanya. Apalagi rumah mertuanya besar kita, itu yang pertama, tinggal di rumah mertua. Kalau tidak mau tinggal di rumah mertua, terpaksa cari kontrakan. Kalau tidak ada kontrakan, berarti tinggal di rumah pribadi. Itu jadi 3 tempatan nanti. Ada yang rumah Pak? Belum? Kita? Belum juga? Berapa? Sudah ada rumah pribadi? Belum juga? Memang begitu pengantin baru. Kalau belum ada rumah mungkin tinggal di mana? Mertua? Kalau tidak ada di uang kontrak, harus mertua juga harus sebenarnya mertua juga harus ada di sini. Mengerti gimana tuh? Tidak ada juga sangguannya untuk bikin rumah. Kontrak pun sekarang mahal. Kecuali gabung ke dengan mahasiswa 500.000 satu bulan. Kan tidak enak kalau gabung ke dengan mahasiswa. Harus kontrak di satu rumah supaya enak juga di dalam berdua. Kalau mahasiswa, kamarnya ini kecil sekali. Tuh. Jadi paling kita tinggal di rumah mertua sementara sambil berpikir cari kontrakan. Setelah selesai kontrakan berpikir punya rumah. Gitu. Kalau ada minta nata Pak, Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pasang batunya sebagai pondasi awal. Setelah ada pondasinya berdoa itu pondasi. Pondasi berdoa gitu. Ya Allah, bikinkan tembok. Setelah ada di temboknya berdoa. Pegang itu temboknya, doakan saya
wahai batu bata, supaya ada atapnya. Gitu Pak. Yang dia makhluk hidup, makhluk begini, batu bata tidak bersikir. Allah Ta'ala mengatakan seluruh makhluk di muka bumi bersikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk batu-batu. Termasuk batu-batu. Di dalam ayat itu sangat banyak bahwa batu bersikir, pohon kayu bersikir, semuanya makhluk Allah itu bersikir dengan caranya sendiri. Jadi ucapkan doakan ke batu bata supaya ada atap di rumahku. Tidak apa-apa Pak ya. Siapa tahu lewat malaikat ada dengar, kan begitu. Bukan cuma batu yang dengar, malaikat juga ada dengar. Akhirnya besok ada atap di rumah. Itu Pak. Jadi tidak jadi masalah. Tuh. Itu kewajiban suami secara nafkah lahir. Sekarang nafkah batin. Apa sih itu nafkah batin? Apa itu nafkah batin? Saya mau dengar. Tadi kan konsepnya perlu diucapkan beda dengan di dalam hati tak? Kebenarannya kalau diucapkan 80%. Ya, silakan diucapkan. Apa sih nafkah batin itu? Kayak apa sih itu nafkah batin? Oh, kenapa dari luar ini? Oke, silakan diucapkan. Apa itu nafkah batin? Kayak apa betul? memahami pasangan, menghargai dan mengerti. Itu saja. Jadi nanti tidurnya di depan tertisi satu, jangan satu. Oke, lanjut. Saya batin itu seperti bagaimana kita memberikan kenyamanan dalam bentuk jiwa, psikologi mental sehingga nyaman satu sama lain, sehingga keluarga, perasaan dalam hidup keluarga itu tidak tersiksa dari segi psikologi. Menurut saya nafkah batin itu seperti semisal istri berberi, kita selalu ada untuk menghiburnya, memberi rasa aman, memberi rasa nyaman dan sebagainya. Jadi nafkah batin itu ada dua ya, hubungan khusus suami istri di dalam kamar. Itu nafkah batin Pak. Kalau ada suami istri tidak ada hubungan di atas ranjang, itu pasti tidak bahagia hidup. Nah, ada datang ke sini mengadu di kantor gaul, Pak mau kalau menikah, kenapa dia mau menikah? Tidak hidup senjatanya suamiku. Itu nafkah batin Pak. Yang kedua nafkah batin yang tadi bapak-bapak ucapkan, yaitu menjaga perasaan istri, menghargai istri, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan nafkah batin. Jadi ada dua. Nafkah lahir adalah ini, ibu jari di atas telur dua. Ini, perhatikan. Ini artinya apa? Duit untuk membeli semuanya kelengkapannya. Kemudian ibu jari di bawah telur. Itu juga nafkah batin. Itu di dalam kamar. Itu yang terjadi setelah kita berkeluarga. Ada hubungan romantis suami dengan istri. Tetapi bukan hanya hubungan itu, tetapi harus saling menghargai. Itu pokok. Itulah kewajiban suami Pak. Nafkah lahir dan batin. Sekarang saya tanya ibu-ibu. Kalau suami tak kasih uang, ada dua amplop besar. Yang satu isinya 5 juta, yang satu 10 juta.
Kira-kira yang mana yang ibu pilih? 10 juta atau yang 5 juta? Semuanya halal. Suruh pilih. Pilih 10, pilih 5 juta. Pilih mana? Yang mana ibu ambil? Yang 5 juta. Kalau kita 10. Berapa? Sampai disuruh pilih. 10 juta, 5 juta. Semuanya halal, bukan harus terrompokkan. 10 juta. Kalau nak kasih ke Somita 10 juta, tetapi nak tampar muka atau pakai uang 10 juta, tapi nak kasih ke 5 juta dengan senyuman dan cinta, mana kita pilih? Kenapa kita sia-siakan yang 5 jutanya? Itu artinya, Pak. Dia bukan hanya butuh begini, tetapi butuh juga kasih dan sayang. Nah, tinggalkan itu 5 juta pada kasih sayang. Jadi kebutuhan istri itu lahir dan batin. Biar kau kasih bagiannya miliaran, tetapi batinnya tersisa, nah tinggalkan itu juga. Jadi konsep kebahagiaan itu seperti tanggung jawab suami adalah lahir dan batin. Oke, itu suami. Sekarang pindah ke istri. Istri sudah dibahagiakan sama suaminya, diberikan duit banyak-banyak, dilengkapi fasilitas hidupnya, dikasih kasih sayang sama suaminya. Kita mengapakan suami kita? Bahagia kamu kena kasih ke uang, terus hargai, sayang. Kita mengapakan terus suami kita? Apa kewajiban sebagai seorang istri? Kewajibanku sebagai istri, mengikuti patuh dan taat, menjaga aurat. Ada lagi? Menjaga dan memperlakukan suami dengan baik. Menjaga suami. Dan memperlakukan dengan baik. Apa kewajiban dalam menikah? Menaati suami, menjaga suami, menjaga kehormatan suami. Oke, baik. Jadi kewajiban istri itu satu yaitu taat kepada suami, mentaati suami. Tapi taat kepada suami ini banyak temannya. Rasulullah mengatakan, "Isa amarta ata'atka." Kalau engkau diperintahkan suamimu, taatilah. Taatilah. Isa nazarta sarratka. Kalau engkau dipandang suamimu, maka menyenangkanlah. Kasih muka yang paling terbaik. Ganti muka tajam itu terus dipakai tiap hari. Bisa diganti di muka kan? Kalau lagi sakit gigi, kalau lagi gajian, boleh matanya. Nah, jadi itu bisa kita belajar bercermin. Ini mukaku yang paling cantik, ini sebentar saya kasih suamiku. Ini mukaku yang paling jelek, kalau tidak ada warnanya begini keluar. Jadi kata Rasulullah, "Iza nazarta sarratka." Kalau engkau dipandang suamimu, maka menyenangkanlah. Nah, enak itu kalau senyum sama suami kita baru pergi suami kita bekerja. Tapi kapan kamu kata baru pergi kerja, itu artinya tidak nyaman terus sampai di tempat kerja. Itu ada pengaruh psikologinya, Bu. Ada pasti tidak pengaruh itu. Ini yang tidak enak. Gitu. Jadi menyenangkanlah kata Rasulullah. In gibta habidat kamala wa nafsika. Kalau suami kita tidak ada di tempat, jaga harga diri kayak tadi kita katakan. Jilbab, tutup aurat. Jaga harga diri dan jaga harta yang tinggalkan suami kita. Ada televisi, ada cincin, ada motor yang tinggalkan suami kita. Jangan itu hartanya. Yang kedua, dia tidak sepengetahuan suami. Karena ada tuh itu orang yang jual mobilnya tidak ada tanya suaminya. Setelah pulang suaminya mana mobil tidak sering bisa jual. Itu ada banyak peristiwa seperti itu. Mau kasih masuk cincin di Pegadaian, tanya telepon suami apa? Habis beras, habis tong ikan, tidak ada uang. Bisa gak saya gadaikan cincin tunangan tak? Silahkan kalau tidak suami tak. Gitu.
Jadi jaga diri dan jaga harta suami yang ditinggalkan. Itu kewajibannya istri, melayani suami dengan baik. Memasak itu bukan kewajiban istri. Tadi memasak bukan kewajibannya istri. Ya Pak ya? Karena kewajiban itu dapat tidak dilaksanakan bodoh. Sementara memasak bisa diwakilkan kepada pembantu. Berarti istri itu tidak perlu memasak, diwakilkan sama pembantu. Tapi kalau di dalam kamar tidak boleh diwakili. Masa tanya pembantu tak wakili mah dulu deh sama bapak? Tidak bisa. Karena itu kewajiban. Tapi kalau memasak bukan kewajiban, bisa diwakilkan kepada pembantu. Kapan memasak dijadikan kewajiban? Kapan istri tidak memasak, berdosa itu istri Pak. Jadi biarkan dia berkreasi sendiri. Aku mau masak terserah dia, jangan dicampurin. Nah, karena panggilan jiwanya itu pasti ke dapur tunjuk juga nanti. Jangan mau dipaksa-paksa. Mau tidak mau pasti tunjuk ke dapur itu perempuan. Tidak mungkin apa yang ke dapur kalau dia merokok di situ. Beda itu. Jadi maksud saya, jangan perintah istri kan memasak. Bu, begini, bikinkan dulu kopi. Bu, masak dulu begini. Jangan. Biarkan dia beli sendiri. Lauknya tanya saja, mungkin makan apa? Bu, saya belikan dia. Ikan apa? Tanya begitu. Dia yang mau kasih lopoto maka mau masak atau apakah macam-macam, dia kasih dia kreasi supaya mengkreasikan dapurnya. Oh ya? Betul. Karena kewajibannya istri adalah melayani suami dengan baik. Oke? Sampai di sini sudah paham masing-masing kewajibannya? Jadi kewajiban suami menjadi haknya istri. Kewajibannya istri menjadi haknya suami. Jadi tak baliknya. Kalau ini kewajibannya memberi nafkah, ini enak dinafkah, itu haknya ini. Tapi kalau ini pelayanannya dengan baik, menjadi haknya laki-laki karena dia Anda melayani suami dengan baik, itu haknya dia. Gitu. Disilangi begitu. Hak, kewajiban menjadi hak. Gitu ya. Itu hak dan kewajiban. Jadi pertemuannya nih Pak paling sampai jam 12.